Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasan Sadikin dengan NIM akhir 154. Di sini saya sebagai perwakilan sekaligus moderator dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi presentasi dengan judul Analisis faktor yang memengaruhi struktur modal debit to equity ratio menggunakan data rasio pada 5 perusahaan terpilih. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Dimas Bagus Haryanto dengan NIM akhir 149. Yang kedua ada Putri Ayu Oktavia dengan NIM akhir 151. Yang ketiga ada Ibnu Cahya Tirta dengan NIM akhir 152. Yang keempat ada Aswin Alpar Muhammad dengan NIM akhir 153. Yang kelima ada saya sendiri, Hasan Sadikin dengan NIM akhir 154. Yang keenam ada Sadi Nugraha dengan NIM akhir 155. Dan yang ketujuh ada Diah Listi Hodijah dengan NIM akhir 156. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan pada suatu entitas. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas serta akurat tentang kondisi keuangan entitas tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan pihak berwenang. Definisi laporan keuangan menurut para ahli, laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan yang lengkap mencakup laporan keuangan dasar yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK dan Ikatan Akuntansi Indonesia AIK. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pengertian dari struktur modal. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri berdasarkan sumber dari Sutrisno. Sedangkan pengertian lain dari struktur modal ialah struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki bersumber dari utang jangka panjang atau long term debt dan modal sendiri atau shareholder equity yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Selanjutnya, saya Diah Listi Hodijah dengan NIM 23500911156 akan menjelaskan mengenai teori struktur modal. Yang pertama ada teori pertukaran, merupakan teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Yang kedua ada pecking order theory adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal penerbitan ekuitas baru. Yang ketiga ada signaling theory, yaitu sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Nama saya Ibnu Cahya Tirta dengan NIM 23500911152. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, modal kerja. Modal kerja yang cukup membantu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus banyak berutang. Yang kedua, skala perusahaan. Perusahaan besar biasanya lebih mudah mengakses pasar modal dan mendapat pinjaman dengan syarat yang lebih baik dibanding perusahaan kecil, sehingga mempengaruhi struktur modal mereka. Yang ketiga, struktur aktiva. Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung bisa menggunakan lebih banyak utang karena aset tersebut bisa dijadikan jaminan. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki arus kas internal yang kuat sehingga tidak terlalu bergantung pada hutang. Yang kelima, growth of opportunity. Perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi membutuhkan dana untuk ekspansi. Yang keenam, risiko bisnis. Perusahaan dengan tingkat risiko bisnis tinggi, misalnya pendapatan tidak stabil atau industri beresiko,
biasanya menghindari penggunaan utang besar karena risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunafar Muhammad dengan NIM 23500911153. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan struktur modal. Tujuan struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Ada 6 tujuan utama struktur modal. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Memaksimalkan pengembalian adalah mengatur modal untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua, mengurangi risiko finansial. Menyeimbangkan utang dan ekuitas untuk mengelola risiko keuangan. Yang ketiga, meminimalkan biaya modal. Menyediakan perencanaan modal jangka panjang yang strategis dengan biaya minimal. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan dana. Mengatur modal yang sistematis untuk menghasilkan output yang optimal. Yang kelima, membantu perencanaan pajak. Mengatur modal untuk mengurangi beban pajak dan biaya pinjaman melalui optimasi aplikasi. Yang keenam, terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat menarik investor dan meningkatkan nilai pasar per saham serta sekuritas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sani Nugraha dengan NIM 23500911155. Di sini saya akan membacakan 5 profil perusahaan terpilih untuk analisis faktor yang mempengaruhi struktur modal menggunakan data rasio. Langsung saja berikut profil perusahaan. Yang pertama ada PT Adikarya Persero Terbuka, didirikan pada 11 Maret 1960 sebagai perusahaan konstruksi nasional. Sejak tahun 2004 berstatus sebagai perusahaan publik. Adikarya dikenal sebagai pelaksana proyek LRT Jabodetabek dan berbagai infrastruktur strategis lainnya. Yang kedua ada PT Hutama Karya Persero. PT Hutama Karya merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang berdiri sejak 1961, bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini ditunjuk sebagai pelaksana utama proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Yang ketiga ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka. Garuda Food berdiri pada tahun 1990 dan dikenal luas lewat produk kacang Garuda serta snack lainnya. Perusahaan ini merupakan bagian dari Tudung Group dan telah melantai di Bursa Efek sejak 2018. Yang keempat ada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Indofood didirikan pada tahun 1982 dan terkenal sebagai produsen mie instan Indomie. Indofood juga bergerak di bidang makanan ringan, dairy, agribisnis, dan distribusi skala nasional dan internasional. Yang terakhir ada PT Astra Agrolestari Terbuka. Astra Agrolestari berdiri pada tahun 1981 dan fokus di bidang perkebunan kelapa sawit. Sebagai anak usaha, Astra memproduksi CPO dan telah tercatat di BEI sejak 1997. Oke, selanjutnya di sini hasil regresi. Yang pertama dari PT Adikarya Persero Tbk. Untuk keseluruhan jumlah current rasionya yaitu 548,85 dan untuk nilai keseluruhan aset return on asset berjumlahkan 104,9155 dan untuk keseluruhan debt to equity ratio-nya yaitu 335,44. Selanjutnya untuk PT Hutama Karya Persero untuk jumlah current ratio-nya yaitu 806,24 dan untuk return on asset-nya yaitu berjumlahkan 6,96 dan untuk selanjutnya untuk jumlah debt to equity ratio-nya yaitu 561,37. Selanjutnya untuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk jumlah keseluruhan current ratio-nya yaitu 801,01 dan untuk jumlah keseluruhan return on asset-nya yaitu 37,62 dan untuk nilai jumlah
debt to equity rasionya yaitu 45,66. Selanjutnya untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk nilai keseluruhan current rasionya yaitu 1069,6 dan untuk nilai return on assetnya yaitu 39,23 dan untuk nilai keseluruhan debt to equity rasionya yaitu 498,78. Yang terakhir untuk PT Astra Agro Lestari untuk nilai keseluruhan current rasionya yaitu 1292,97 dan nilai return on assetnya yaitu 32,46 dan yang terakhir untuk nilai debt to equity rasionya yaitu 186,21. Jadi untuk keseluruhan total jumlah dari current rasionya dari 5 perusahaan tersebut berjumlahkan 4518,67 dan untuk return on assetnya yaitu 221,1855 dan untuk nilai debt to equity rasionya 3549,41. Oke, selanjutnya hasil regresi. Dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu yang pertama A, struktur modal debt to equity ratio berjumlah 1173,717 dan current rasionya yaitu negatif 1,069 dan return on assetnya yaitu 11,355. Selanjutnya, hasil regresi. A. Hasil uji hipotesis 1 pengaruh current ratio terhadap struktur modal dan debt to equity ratio berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikan 0,10 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung sama dengan 2,754 lebih kecil dari T tabel 4,303. Kesimpulan, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H diterima dan H1 ditolak, yang berarti ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 2. Pengaruh return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio berdasarkan hasil regresi pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,179 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung sama dengan min 2,034 lebih kecil dari T tabel 4,303. Kesimpulan, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang berarti karena rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil regresi, yaitu dari hasil uji hipotesis ketiga, di mana pengaruh current ratio return on asset terhadap struktur modal atau debt to equity ratio DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, diperoleh hasil yaitu nilai signifikan sebesar 0,073 lebih besar daripada 0,05 dan nilai F hitung sama dengan 12,720 lebih kecil daripada nilai F tabel yaitu 19,00. Jadi kesimpulannya, karena nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 dan nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang berarti secara simultan variabel return on asset dan current ratio tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio atau DER. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengaruh faktor-faktor terhadap struktur modal pada beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Astra Agro Lestari. Hasil analisis menunjukkan pentingnya kebijakan struktur modal dalam mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
Kebijakan ini harus mempertimbangkan trade-off antara risiko dan pengembalian untuk mencapai struktur modal yang optimal dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham.